Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mem pada pembelajaran kimia kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya untuk belajar. Ingat 3M di masa Covid ini harus rajin-rajin menjaga kesehatan ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran ikatan kimia. Ada yang tahu apa itu ikatan kimia? Ya, ikatan kimia itu adalah cara unsur-unsur itu berikatan dengan unsur yang lainnya ya. Jadi kalau diibaratkan dengan kita itu kita berikatan dengan orang lain. Bentuk ikatannya apa? Bisa ikatan pernikahan, bisa ikatan persahabatan, bisa ikatan persaudaraan. Nah, sama halnya dengan unsur-unsur. Unsur-unsur berikatan dengan unsur yang lainnya itu akan membentuk jenis-jenis ikatan. Jadi di dalam pembelajaran ikatan kimia, kita akan mempelajari yang namanya ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Baik anak-anak, kita simak materinya berikut. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kestabilan unsur, dan dari pembahasan tersebut kita mengetahui bahwa unsur-unsur selain gas mulia bersifat tidak stabil. Dan untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektronnya, maka atom-atom selain gas mulia akan melakukan ikatan satu sama lain. Nah, ikatan kimia terdiri dari 3 jenis ikatan. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ikatan ionik merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara anion dan kation yang terbentuk sebagai akibat serah terima elektron. Nah, ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur-unsur logam memiliki elektron valensi yang berjumlah kurang dari 4, sehingga untuk mencapai kestabilan cenderung melepaskan elektron. Dan setelah melepaskan elektron, maka akan terbentuk kation atau ion yang bermuatan positif. Adapun untuk unsur-unsur non-logam memiliki elektron valensi yang berjumlah lebih dari 4, sehingga untuk mencapai kestabilan konfigurasinya cenderung menerima atau menarik elektron. Nah, karena menerima atau menarik elektron, maka akan terbentuk anion atau ion yang bermuatan negatif. Nah, kation dan anion yang terbentuk karena pelepasan dan penerimaan elektron ini kemudian mengalami gaya elektrostatik atau gaya tarik-menarik. Nah, gaya inilah yang disebut dengan ikatan ionik. Adapun senyawa yang terbentuk disebut dengan senyawa ionik. Nah, contohnya adalah ikatan ion yang terjadi pada senyawa NaCl. Nah, mari kita bahas bagaimana proses terjadinya ikatan ionik pada senyawa NaCl. Natrium merupakan suatu unsur dengan nomor atom 11, sehingga konfigurasinya adalah 281. Dan berdasarkan konfigurasi ini, kita dapat mengetahui bahwa elektron valensinya berjumlah 1. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa suatu unsur akan bersifat stabil apabila elektron valensinya berjumlah 8. Nah, artinya unsur natrium dengan elektron valensi yang berjumlah 1 ini bersifat tidak stabil. Dan supaya mencapai kestabilan unsur atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka satu elektron valensinya ini akan dilepaskan. Dan setelah melepas satu elektron, maka akan terbentuk ion bermuatan positif 1, yaitu ion Na+ dengan konfigurasi 28. Nah, di sisi lain, klorin merupakan suatu unsur dengan nomor atom 17, sehingga konfigurasinya adalah 287. Nah, dari konfigurasi ini, kita dapat melihat bahwa elektron valensinya adalah 7. Dan untuk mencapai kestabilan konfigurasi atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka klorin harus menarik satu elektron. Nah, elektron yang dilepaskan oleh natrium tadi kemudian akan diterima oleh klorin sehingga akan terbentuk ion bermuatan negatif 1, yaitu terbentuk ion Cl-
dengan konfigurasi 288. Nah, ion Na+ dan Cl- yang terbentuk ini kemudian akan mengalami ikatan ion atau mengalami gaya tarik-menarik sehingga membentuk senyawa NaCl. Baiklah anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat.